Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk menikmati sisa kehidupan yang kita jalani ini. Karena hakikat perjalanan ini tidak ada yang tahu kapan batas akhir dari kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, saya akan membacakan firman Allah dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ini terdiri dari 29 ayat. Nanti tergantung waktunya. Kalau sampai 29 ayat terakhir atau sampai di mana kita sesuaikan waktunya. Termasuk golongan surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Zalzalah, di mana Al-Hadid itu artinya adalah besi, diambil dari perkataan Al-Hadid yang terdapat pada ayat 25. Pokok isinya adalah, yang pertama adalah keimanan. Hanya kepada Allah lah kembali semua urusan. Beberapa sifat Allah dan beberapa asmaul husna serta pernyataan kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Tentang hukum, ini adalah hukum-hukum perintah menafkahkan harta. Dan lain-lainnya, ini keadaan orang-orang munafik di hari kiamat, hakikat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, tujuan penciptaan besi, tujuan diutusnya para rasul, kehidupan kerahiban dalam agama Nasrani bukan berasal dari ajaran Nabi Isa alaihissalam, celaan kepada orang-orang yang bakhil dan orang yang menyuruh orang-orang lain berbuat bakhil. Kita bacakan di ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jamaah rahimakumullah, semua makhluk yang ada di sekitar kita hakikatnya adalah bertasbih. Rumput-rumput di depan rumah kita, di sekitar kita, dan pepohonan yang ada di sekitar kita dan lingkungan kita, semuanya bertasbih. Air, tanah, bebatuan, dan benda-benda yang ada di sekitar kita, di dalam ayat ini dijelaskan semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih memuji kebesaran dan keagungan Allah. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa hakikat kekuasaan itu hanya dimiliki oleh Allah. Kita hanya manusia atau para penguasa di dunia ini yang dipilih melalui pemilu atau melalui pilkada. Sebenarnya mereka mempunyai kerajaan itu ataupun kepemimpinan itu hanya sebagai mandat untuk menjadi khalifatullah fil ard,
Dia sebagai wakil yang bisa memenuhi segala kebutuhan, segala yang terkait dengan hajat hidup rakyatnya untuk bisa dipenuhinya. Karena itu mandat yang diberikan. Jadi kekuasaannya dia sangat terbatas dan tidak boleh menyombongkan diri atas kekuasaan ataupun prestasi yang telah diraihnya. Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah, hidup ini ada sangkan parangning dumadi ya. Ada tempat kembalinya, yaitu kembalinya kepada Allah. Makhluk adalah hanya ciptaan yang mempunyai batas dan waktu kontrak kehidupannya. Allah adalah yang awal, Allah yang akhir. Dia tidak diciptakan, sebaliknya dia adalah pencipta. Allah adalah yang zahir dan yang batin, yang nampak dan yang tidak nampak. Yang zahir kita bisa melihat. Kalau melihat kekuasaan Allah, ini yang hanya bisa dilihat oleh manusia. Kelak Allah akan, setiap hamba akan bertemu dengan Allah sesuai dengan amalnya. Jamaah rahimakumullah, di ayat yang keempat, huwaladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini tentunya cerita tentang ini, fenomena ini hanya para ahli fisika yang bisa menjelaskan secara lebih detailnya bagaimana proses penciptaannya, proses alam ini tercipta atau terwujud. Ini secara saintifik ada ilmunya. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Di sini yang dimaksud ars ini adalah tempat bersemayam, dan ini penafsirannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang hakiki, mana yang hakikat. Karena kita kalau mempunyai asumsi bahwa Allah ini duduk di sana, duduk di sini, ini menyamakan, mutasabih, menyamakan dengan makhluknya, maka kita jatuh pada perbuatan syirik atau menyamakan, sederajatkan dengan makhluknya. Maka penafsiran dengan ayat-ayat yang mutasabih diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Tentu yang naik kepadanya adalah antara lain amal-amal dan doa-doa kita. Maka jangan kita putus asa di dalam berusaha dan beramal serta berdoa kepada Allah. Semua cita dan harapan kita bisa terwujud, sekalipun Allah tidak mengabulkannya pada saat itu, karena ada hikmahnya. Bila seseorang memohon sesuatu langsung dia terkabul, akan menyebabkan orientasi dirinya menjadi berubah. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jamaah rahimakumullah, inilah yang kita sebut barangkali dalam konteks sekarang adalah CCTV, di mana kita berada senantiasa di dalam pantauan dan penglihatan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita berusaha menutupi amal-amal yang kita lakukan, berusaha melakukan pencitraan di depan publik maupun menyembunyikan di depan publik, itu semuanya adalah diketahui oleh Allah kapan saja dan di mana saja kita berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini jamaah rahimakumullah, semua amal kita terdokumentasikan secara rapi di dalam yang Allah berikan kepada kita. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar untuk berusaha
melakukan semua aktivitas yang terbaik dari amal kita. Karena Allah akan menguji kita, siapakah di antara kita yang terbaik amal solehnya. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah, tentu setiap orang punya banyak urusan, bahkan waktu 24 jam seakan-akan tidak cukup untuk mengurusi urusan kita masing-masing. Yang bekerja, yang di kantor, yang di pasar, yang di ladang, sama. Semuanya seakan-akan tidak ada habisnya, habis panen, terus garap lagi, nanam, dan terus itu akan berlangsung terus-menerus. Sehingga segala urusan akan dikembalikan kepada Allah. Maka kita senantiasa bertawakal kepada Allah dengan segala apa yang kita lakukan. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimum bidatis sudur. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia maha mengetahui segala isi hati. Jamaah rahimakumullah, kalau kita di dunia ini ada ungkapan la ahada ya'rifu maknunis sodri. Tak seorang pun mengetahui isi hati kita masing-masing. Kita tidak tahu apa yang ada di benak jamaah sekalian, kecuali kalau dilafalkan, kecuali diekspresikan dengan raut wajah ataupun senyum dan cemberut, itu baru kita bisa menangkapnya, baru bisa kita mengetahui. Tapi bagi Allah tahu isi detak-detik dan aliran darah yang mengalir di sekujur tubuh kita, dan udara yang mendorong untuk selalu bersirkulasi di dalam tubuh kita sampai hati kita tergerak. Allah mengetahui isi hati kita masing-masing. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Ini tadi yang disebut sebagai ayat hukum. Ini memberikan perintah anfaqu, yaitu nafkahkanlah. Banyak orang yang mempunyai kelebihan harta tetapi tidak mentasarufkannya, mengeluarkannya untuk ibadah atau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, mereka banyak yang berfoya-foya, hanya menghamburkan waktu dan hanya untuk senang-senang saja, karena mereka memang tidak mengetahui apa kehidupan dan akibat dari kehidupan akhirat. Bila orang menyadari tentang betapa besar nikmatnya akan kehidupan akhirat, mereka akan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak punya orientasi akhirat akan memanfaatkannya dengan pol-polan hanya untuk kesenangan di dunia saja. Maka semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa di jalan Shiratal Mustaqim, yaitu jalan keselamatan dan kebahagiaan akhirat. Semoga kita bisa meraihnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita lanjut pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.